Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk di sini mendapatkan terupdate dari JA, jangan lupa subscribe ya guys dan tekan tombol loncengnya. Selamat sore. Selamat sore. Kita sudah bersama dengan tim Alpha dari JAA. Oke. Ada beberapa pertanyaan, Mas Lud. Ya. Bahwa dari beberapa member yang masuk ke saya itu yang mereka kurang paham atau pesimis ya. Oke. Artinya pesimis. mereka ada kemungkinan ada unek-unek yang membuat mereka itu enggan bergabung gitu, karena mereka kan kurang paham. Oke. Saya akan mencoba menggali pengetahuan, apa istilahnya, bukan pengetahuan ya, pengalaman Mas Lur. Oke, boleh pengalaman. Pertama ikut program online itu kapan, Mas? Atau berapa lama gitu? Atau berapa banyak program online yang pernah diikuti? Oke, jadi berapa banyak atau sejak kapan saya mengikuti program online? Ya, gitu. Betul. Oke, jadi pertama kali saya mengenal bisnis online itu di tahun 2011. 2011. Ya, Oh, Bang. 2011 saya pertama kali kenal bisnis online tuh bisnis online investasi yang versinya Indonesia, seperti kita berinvestasi katakanlah 1 juta, sebulan kemudian kita dapat profit 30%, jadi total 130%. Jadi 1.300.000 saya terima bersih di akhir bulan. Macam bisnis online seperti itu di Indonesia. Tapi bisnis itu nggak bertahan lama. Biasanya 3 bulan pengalaman sampai 6 bulan dia scam. Itu bisnis buatan Indonesia. Bisa dikatakan kalau di internasional bahasanya tuh hijib. Hijib. Nah, itu mainan sejak 2011. Kemudian beranjak di 2012 saya kenal PTC atau pay to click. Perusahaan advertising juga. Pay per click gitu ya. Pay per click, pay per view. Nah, itu saya main. Ada juga sih kita klik iklan di website dapat 0,001 euro per iklannya. 0,001 itu berarti berapa rupiah itu kalau kita rupiahkan? Sekitar 100 rupiah lah per klik lah. Kalau 0,001 itu kalau dianggap sekitar 17.000 euro per euro, apa 17 rupiah per euro, itu kan berarti sekitar 1.700 Ya, 1.700 ya per klik. Itu maksimal atau Itu udah dari sananya udah sudah di ring harga gitu udah atau di ring harga. Udah dipatok harganya ya, betul. Jadi Zia Lifestyle ini sebenarnya program advertising, tapi tuh dulu tuh sebenarnya sudah ada program ini. Cuman di regenerasi di JAA yang sangat unik nanti untuk kita bahas. Okay. Karena bisnis advertising itu sebenarnya sudah ada di tahun 2012 sudah ada. 2012 ya, sebenarnya sudah ada. Sudah ada program advertising. Cikal bakalnya itu sebenarnya di tahun itu ya, di tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu kalau pernah saya ingat-ingat harga Bitcoin masih 30
30.000 itu harga Bitcoin. Ya kemungkinan, karena saat itu saya juga mengenal Bitcoin juga, karena Bitcoin saya kenal di 2013, di mana harga satu Bitcoin 6 juta. Jadi di situ saya kenal Bitcoin. Saya juga menyelam di dunia cryptocurrency juga. Nanti kan 2012 saya menyelam di advertising, rev share, di bisnis investasi juga saya dalami itu, MLM juga. Jadi sistem binary, sistem unilevel itu saya dalami lah beberapa tahun dahulu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah menemukan yaitu ya lifestyle. Ya lifestyle sangat luar biasa, karena program-program yang ada di luaran itu digabungkan jadi satu. Itu nanti kita bahas lagi selanjutnya tentang ya lifestyle. Itu yang jadi pertanyaan beberapa teman-teman saya itu. Oke. Kenapa harus JAA gitu? Kenapa harus JAA? Kan sebenarnya banyak program-program sejenis di luar gitu. Kenapa harus JAA? Menurut Ya. Mas Nur gimana? Oke, jadi di sini alhamdulillah saya kenal JAA di April 2020. April 2020. Saya sudah bergabung di Jalafta. Saat itu masih awal-awalnya program baru ini diciptakan, di mana kita akan mendapatkan fitur share secara gratis dan juga pendapatan. Fitur share itu saham ya? Ya, fitur share itu saham, fitur share dari perusahaan Jalaftel. Nah, saat itu kan masih free, dimana setelah berkembangnya member, karena di dalam 1 bulan itu tembus di angka 2 juta member, akhirnya manajemen Jalaftel itu mengembangkan situsnya menjadi lebih terbaru, lebih desainnya juga lebih update. Jadi untuk memfasilitasi member supaya ya lifestyle ini benar-benar profesional dalam desain websitenya. Oke. Itu masalah kenapa harus ya lifestyle? Ya karena ya lifestyle itu punya program unik, yaitu pertama mendaftar gratis. Itu pasti member-member pasti tidak akan berpikir 2 kali untuk join. Kemudian hanya bermodalkan verifikasi, Betul. ya itu verifikasi 10 euro. Itu nanti kita bahas detailnya tentang verifikasi. Kemudian kita mendapatkan free saham FS dari perusahaan Jalaftel. Kemudian kita juga berpotensi mendapatkan 1.000 euro per tahun di program advertising. Itu hanya mendaftar saja, verifikasi, kita sudah mendapatkan saham dan potensi advertising 1.000 per bulan, 1.000 euro per bulan. Per tahun. Per tahun. 1.000 euro per tahun. Berarti kalau kita bagi dengan 12 berarti sekitar berapa itu? Sekitar 2,74 euro. 2,74 euro per hari. Itu kalau dirupiahkan sekitar 50 ribuan lah. 50 ribuan. Lumayan itu ya? Lumayan. Itu bagi pengangguran kan sangat potensi. Itu hanya dia daftar verifikasi, itu aja udah dapat saham, udah dapat penghasilan potensi tersebut tanpa rekrut juga. Itu pendapatan pasif lah, tapi juga aktif nonton iklan gitu. Itu kenapa harus Jalaftel? Karena ada program gratis saham, program advertising, nanti juga akan ada program lifestyle yaitu gaya hidup, ada program terakhir yaitu di cryptocurrency, itu keuntungan lebih, nanti saya akan jelaskan detailnya. Oke. Kalau Mas Nur lihat sekarang itu prospek JAA itu seberapa bagus sebenarnya? Kalau saya lihat prospek JAA itu sangat bagus, karena di pandemi ini, masa-masa pandemi ini kita butuh yang namanya pendapatan, dimana saat ini kan
perusahaan-perusahaan udah pada collab, udah pada mem-PHK karyawannya ya, mem-PHK juga, mengurangi mereka ya. nah jadi ya lifestyle hadir di sini dengan konsep yang sangat luar biasa, online, di mana tidak mempersulit member karena bisa diakses melalui smartphone, itu pun via online, dan manfaatnya juga banyak juga nanti kalau kita mendalami program Dia Lifestyle depan. Oke. Terus kita membahas KYC. KYC itu kan verifikasi ya Mas Nur ya? Ya, Verifikasi KYC. untuk member-member yang mendaftar. Itu kenapa itu harus KYC itu kenapa? Jadi itu kenapa sih perusahaan butuh memverifikasi membernya? Ya, untuk member ataupun anggota itu di sebuah perusahaan itu, apalagi ini perusahaan internasional ya, jadi ya Lifestyle mewajibkan membernya untuk KYC, karena KYC itu penting dalam artian memverifikasi bahwasanya kita itu manusia, bukan akun robot. Ya, karena di sini kan bisnis online, jadi orang-orang pasti bisa membuat banyak akun. Nah, Dia Lifestyle tidak mau seperti itu, maunya real orang, dimana satu orang satu akun. Karena di sini Dia Lifestyle bekerja sama dengan perusahaan advertising. Dia Lifestyle sudah agreement kontrak kerja dengan advertising bermitra, yaitu perusahaan advertising ini mewajibkan anggotanya untuk KYC. Jadi yang mewajibkan KYC itu perusahaan advertising, bukan Dia Lifestyle. JA-nya. Ya, JA itu hanya memperbanyak member aja. Sebenarnya kalau dari sisi JA itu mau berapapun member, mau robot mau enggak, terserah kan? Terserah kalau di dari sisi JA. Tapi kenapa harus KYC? Karena tuntutan dari perusahaan advertising. Karena perusahaan advertising rekan kerjanya gitu rekan kan. kerja ini, saya mau kerjasama dengan Dia Lifestyle, tapi syaratnya harus KYC anggota Dia Lifestyle. Itu wajib karena tuntutan dari perusahaan advertising yang akan membayar kita harian dari nonton iklan. Oke. Keuntungan perusahaan dengan KYC itu kalau menurut pandangan saya sih, karena kedepannya itu kan semua bisnis online harusnya semakin transparan ya. Ya. Artinya dengan KYC itu sendiri perusahaan itu sangat diuntungkan karena yang bekerja itu benar-benar manusia, bukan robot kan, istilahnya begitu. Ya, itu salah satu keuntungannya. Tujuan KYC dan keuntungan perusahaan juga karena real orang nantinya. Oke, betul. Kalau dengan saham, kalau kita bicara ke saham yang fitur share tadi, ya, fitur share. Apa sih yang dijanjikan dari JAA itu dengan saham yang dibagikan gitu? Ya, member-member mendaftar, kemudian verifikasi, betul, kemudian memenuhi syarat untuk mendapatkan saham. Okay. Itu saham fitur share, yaitu sahamnya Dia Lifestyle. Okay. Jadi nanti Dia Lifestyle ini akan menjadi public listed, di mana saham-saham yang Dia Lifestyle berikan kepada member itu akan di public listed di perusahaan atau exchanger stock. Itu berarti perusahaan terbuka tuh? Perusahaan terbuka pasti, karena dia kan launching saham dan dijual belikan. Ya. Oke. Jadi perusahaan terbuka yang berpusat di London. Oke. Dan nanti member-membernya itu akan terdapat di list stock exchanger, di mana akan terlihat pemegang saham nama-namanya di stock exchanger. Stock exchanger itu pasar saham kalau di bahasa tradisional mungkin ya. Ya, pasar sahamnya. Nanti jual belinya di sana. Jual belinya di situ. Artinya nantinya kita bisa melakukan jual beli juga dengan saham yang kita peroleh dong. Logikanya kan begitu. Ya, betul. Kan kita setelah KYC kan kita dapat saham. Nah, saham itu nanti apabila ya Lifestyle sudah public listed, itu saham kita bisa jual.
Oke, itu salah satu keuntungan kita memiliki saham. Artinya kalau kita memiliki saham, kita memiliki perusahaan itu juga kan berarti. Ya pastinya, ya namanya saham itu kita pemilik sebuah perusahaan. Perusahaan. Jadi kita pekerja dan sekaligus pemilik juga kan. Artinya begitu. Ya juga, betul seperti itu. Kita pemilik juga pekerja karena kita bermitra dengan advertising. Advertising. Oke. Oke, dan saya dengar lagi itu JAA akan meluncurkan kripto ya, koin. Ya. Koin. Crypto coin. Nah, cryptocurrency. Kalau dari yang pernah saya pelajari itu kan the winnernya. Jadi kalau dulu the winnernya adalah World WWW itu kan. Jadi protokol internet itu winnernya dulu kan ada beberapa protokol sebenarnya. Salah satunya triple W tadi. Triple W itu kan the winner. Kalau menurut pengalaman saya, pengamatan juga ya, itu the winnernya itu kan apa istilahnya, kripto. Dari kripto itu apa itu Mas Nur, yang sistem untuk menghitung kripto itu sistem untuk menghitung kripto itu adalah blockchain. Itu the winnernya adalah blockchain. Oke, pertanyaannya Mas Nur. Oke. Apa itu kripto JAA? Kripto JAA ya. Oke. Apa itu kripto JAA? Jadi sebelum ada kripto JAA, dulu tuh sudah ada cryptocurrency. Yang pertama itu Bitcoin. Yang paling awal ya, yang paling awal Bitcoin. Mengeluarkan kripto itu idenya itu kan dari anak-anak muda di Jepang itu. Ya, Bitcoin. Bitcoin namanya, betul. Nanti akan seperti Bitcoin tuh, JAA coin. Jadi Bitcoin kan mempunyai blockchain. Betul. Nah, nanti si JAA coin itu akan menciptakan blockchain juga. Di mana nanti JAA coin akan mempunyai blockchain sendiri dan bisa untuk bertransaksi antar member maupun dijual ke exchanger eksternal. Jadi emang bener-bener bakal seperti Bitcoin, jadi uang digital. Jadi nggak hanya saham yang kita dapat, nggak hanya pendapatan advertising yang kita dapat, tetapi kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dari cryptocurrency JAA. Karena Bang Yuster tahu sendiri, dulu waktu 2011 ya, Bitcoin kan harganya tadi dibilang 30.000, sekitaran 30.000 pertama kali saya ditawari untuk membeli Bitcoin dan tidak saya lakukan. Itu penyesalan seumur hidup itu sebenarnya. Oke. Nah, Bitcoin aja di tahun 2011 harga 30. Sekarang di tahun 2021 harganya 500 juta. Terakhir saya cek kemarin di 570. Terus tadi pagi saya cek turun di 550 juta. Oke, itu satu keping Bitcoin. Satu keping Bitcoin yang dulu harganya ditawarkan ke saya 30.000 dan tidak saya beli gitu. Itu sangat menyesal sekali kalau saya pikir. Oke, Jacoin ini saat ini kita bisa mendapatkan free, gratis ya, itu bonus itu ya. Bonus, tetapi ada syaratnya. Kita membeli paket advertising, di mana perusahaan advertising ini mengeluarkan program untuk member untuk mendapatkan pendapatan lebih. Jadi untuk daripada kita menonton sendiri, kita bisa mendapatkan lebih dengan membeli paket advertising. Jadi kalau kita membeli paket advertising katakanlah 100 euro, kita bisa mendapatkan crypto coin senilai 100 euro juga. Nah, bonus koin kripto 100 euro hari ini atau bulan ini, tahun ini, katakanlah mendapatkan harga koin 1 euro lah ya. Jadi kan 100 koin di bulan ini. Katakanlah kita tunggu lagi di tahun berikutnya. Itu berkemungkinan satu koin 100 euro. Jadi 100 euro kali 100
€10.000 kita dapat hanya dengan bermodal membeli paket di awal untuk mendapatkan free koin. Mumpung masih ada free, silakan Pak Gustar membeli paket advertising, itu saya rekomendasikan. Oke. Supaya tidak menyesal lagi karena dulu ditawarin Bitcoin 30.000 nggak beli gitu loh. Kenapa? Itu goblok itu namanya. Oke, next. Oke. Kriptonya JA ini apakah nanti akan di publish juga ke pasar kripto? Berkemungkinan besar akan dipublish karena di sini kekuatan Zalestar, di mana Pak Isa seperti tahu Bitcoin itu hanya 10 juta komunitas yang menggunakan Bitcoin, harganya aja sekarang udah 500 juta, 500 lebih ya, 500 lebih. Dibandingkan sekarang JAA itu potensi setelah launching itu bisa 100 juta member di 1 tahun pertama. 10 juta komunitas aja menciptakan 500 juta satu keping Bitcoin. apalagi nanti 100 juta komunitas apaan menciptakan berapa miliar satu keping cryptocurrency JA, pasti harganya melebihi Bitcoin. Itu prediksi saya juga akan melebihi Bitcoin karena kekuatan komunitas, dimana kalau koin based on community itu susah dikendalikan oleh cukong-cukong karena Bitcoin sekarang harganya fluktuatif ya, naik turun, itu bahkan ngeri juga karena di sini ada cukong-cukong yang mengendalikan. Tapi ya level uniknya karena ini community nggak akan bisa dikendalikan oleh cukong karena harga pasti akan ditentukan oleh Market ya, pemegang saham, pemegang kripto. Karena pemegang kripto ini kan member CA. Kalau member CA nggak mau jual, siapa yang mau beli? Betul. Pasti harganya naik terus. Dan itu pasti akan sepakat. Ayo, jangan turun harga, kita naikin harga terus. Jangan dijual koinnya. Kalau cukong mau beli, jual mahal. Itu komunitas pasti naik. Oke, next. Oke. Terus pekerjaan yang harus dilakukan untuk member untuk mendapatkan gaji di JAA. Seperti yang saya bilang tadi, kita adalah pemilik, tapi kita juga pekerja. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Oke, di Lifestyle ini ada tugas yaitu menonton iklan. Menonton iklan. Ya, jadi satu hari ada 60 iklan yang harus ditonton. Oke. Itu durasinya kurang lebih 20 menit sampai 30 menit lah. Betul. Jadi member wajib menonton iklan untuk mendapatkan komisi dari membernya yang direkrut maupun hasil dari pembelian paket. Itu untuk mengeklaim komisi harus menonton iklan itu sendiri. Jadi kita wajib nonton iklan. Wajib nonton iklan yang di share oleh mitra perusahaan, mitra JA ya, perusahaan advertising tadi. Ya, betul. Terus kita juga harus melakukan rekrutmen member baru. Ya, betul ya Mas ya. Betul. Itu untuk memperbesar potensi pendapatan iklan sih. Karena rekrutmen kan kita level 1. Apa yang kita rekrut itu adalah yang kita dapat dari nonton iklan dia. Jadi katakanlah kita merekrut 10 orang. Oke. Jadi kita nonton iklan katakanlah sehari 2,7 euro. Oke. 10 orang yang kita rekrut masing-masing menonton iklan. Oke. Menghasilkan masing-masing 2,7 euro juga. Oke. Jadi 2,7 euro kalikan 10. Jadi 27 euro. 27 euro di hari itu juga kita dapat karena kita sebagai sponsor. Jadi kita mendapat hasil nonton iklan yang member kita tonton. Dia dapat, kita dapat 100% komisi. Kalau kita harus merekrut member, itu kan berarti MLM ya Mas ya?
Sedangkan kita tahu MLM itu kan nggak ada perusahaan MLM yang tahan lebih dari 3 tahun gitu loh. Itu bagaimana si JAA ini mempertahankan hidup perusahaan dengan sistem MLM. Kalau MLM semakin tinggi itu kan beban perusahaan juga akan semakin berat ya Mas ya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan atau perhitungannya seperti apa? Saya tegaskan di sini ya lifestyle itu bukan MLM. Oke. Karena ya lifestyle itu menggunakan sistem unilevel. Karena MLM itu menggunakan sistem binari. Jadi dua kaki, bimbing kanan dan bimbing kiri. Betul. Itu sistem MLM. Tapi kalau di lifestyle menggunakan sistem unilevel, di mana kita bisa merekrut sebanyak mungkin. Kalau MLM kita maksimal di level 1 kan hanya 2. Kalau kita rekrut lagi, dia kasihkan di level 2. Kalau kita rekrut lagi, turunin di level 3. Nah, kalau di sini kita sebanyak mungkin merekrut bisa. Dan itu berkembang sampai level 7 apabila jaringan level 1 kita yang kita rekrut itu mencari member, otomatis dia menjadi level 2 kita. Sampai level 7. Ini adalah untuk program gaya hidup. Oke. Selain advertising, di lifestyle itu ada program gaya hidup, yaitu menggunakan sistem unilevel. Oke, pendapatan lifestyle untuk bisa hidup dan memberikan komisi bahkan lifestyle itu sendiri menjadi sukses, yaitu di program advertising, program gaya hidup ini. Karena program gaya hidup nanti seluruh member JAA setiap bulan itu akan dipotong 48 euro. Oke. Dan itu member akan mendapatkan magazin, majalah, kemudian mendapatkan sebuah produk kesehatan yaitu omega 3. Jadi uang yang kita keluarkan 48 euro itu enggak sia-sia. Jadi 48 euro itu untuk memberikan komisi level 1 sampai level 7 20 euro. Kenapa 20 euro? Karena level 1 5 euro, level 2 2 euro, sampai level 5, kemudian level 6 3 euro, level 7 4 euro. Di total 20 euro. 20 euro. Nah, 28 sisanya itu milik lifestyle untuk mungkin sistem, domain, server, hosting, kemudian gaji karyawan IT. Nah, jadi perusahaan setiap bulan mendapatkan income, si member juga yang membangun jaringan itu mendapatkan income juga setiap bulan pasif dari potongan yang nonton iklan. Ya, jadi kan setiap hari kita punya tugas. Jadi kita nggak ngeluarin uang lagi setiap bulan, tapi dipotong dari nonton iklan. Artinya beban perusahaan untuk membayar sistem MLM-nya itu bukan di perusahaan, beban bayarnya itu ada di member sebenarnya. Kalau dengan sistem seperti itu kan perusahaan tidak perlu berpikir bagaimana cara mereka membayar karena sistemnya sudah terbangun. Yaitu sistem unilevel. Saya katakan lagi, lifestyle bukan MLM, tetapi unilevel. Oke. Karena kalau paradigma MLM itu di luaran jelek. Itu tadi jelek karena MLM yang sudah ada itu kan rata-rata usia 2-3 tahun hilang. Ya, karena gitu beban. Karena beban bayar si perusahaan itu, apalagi kalau JA kan informasinya kan JA tidak menjual produk. Kalau MLM yang lain kan mereka menjual suatu produk yang pemakainya si member sendiri kan gitu kan, pemakainya si member sendiri. Wah, itu kan apa istilahnya, nonsen lah kalau itu bisa berjalan. Ini kalau saya pikir dengan sistem seperti ini akan berjalan dengan baik ini. Ya, karena terbantu dari program advertising juga. Jadi kalau kita logika, kalau di MLM di luar kenapa enggak kuat 1-2 tahun? Karena setiap bulan kan pasti ada tutup poin bisnis MLM di luaran. Nah, untuk
tutup poin itu pasti akan mengeluarkan kocek sendiri. Nah, kalau nggak ngeluarin kocek sendiri, nggak akan tutup poin, karena tutup poin di setiap bulan kan pasti. Tapi kalau nggak tutup poin ya nggak dapat komisi. Nggak dapat komisi, Nah, komisinya nggak keluar ya. Jadi di LFL itu komisi itu otomatis. Jadi sistem sudah dibangun sedemikian rupa supaya member-member yang sudah membangun jaringan itu mendapatkan passive income. Karena tujuan di LFL ini adalah passive income. Ya, bukan bekerja ya, Bukan bekerja, karena kita di sini bisnis. Oke. Kalau kita sudah membangun sebuah jaringan, bahkan 5 kali 7, itu kita udah passive income. Walaupun kita nggak nonton, itu kita bisa terbantu dari komisi bulanan. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Satu lagi, pertanyaan saya kembali ke KYC. Itu KYC itu kan kita harus bayar $10 ya Mas, harus kita tekankan itu kan 10 euro. 10 euro 10 euro itu harus kita tekankan ke calon member itu kan. Jadi calon member itu kadang-kadang susah nerima, dia harus bayar itu kan. Sementara kan kalau KYC di perusahaan-perusahaan yang lain kan rata-rata mereka tidak perlu bayar gitu kan. Oke. Nah, kalau di KYC di di JA ini kenapa kita harus bayar gitu loh? Kenapa yang JAA yang verifikasi bukan JAA tapi si Nordic ya? Ya yang yang harus memverifikasi. Oke, ada yang bisa dijelaskan Mas? Ya, jadi verifikasi ini wajib, yaitu karena tuntutan dari perusahaan advertising. Nah, perusahaan advertising juga nggak mau kalau yang mau verifikasi JA, takut mungkin dibuat abal-abal. Ini sudah verifikasi sekian. Tapi kalau yang mau verifikasi pihak ketiga, yaitu lawyers atau Nordic kalau di sini JA, otomatis kan nggak bakal bisa ditipu-tipu. Database KYC ini, database ada di Nordic. Nordic udah berapa KYC? JA tahu dan perusahaan iklan tahu. Jadi nggak akan bisa dimanipulasi. Jadi targetnya 3 juta ya harus 3 juta. Berarti yang 10 euro ini kita transfer ke Nordic ini kan berarti bukan untuk JAA ya? Bukan untuk JAA, untuk perusahaan iklan. Oke. Jadi itu banyak sekali member yang bertanya itu sebenarnya. Kan kita harus bayar gitu 10 euro lah, kemana larinya 10 euro ini kan? 10 euro lari ke perusahaan iklan, karena perusahaan iklan juga pasti butuh yang namanya kepastian member. Karena bagus juga KYC di awal dengan ada biaya, karena saat kita melakukan usaha atau mengeluarkan sebuah uang, itu pasti kita nggak akan semudah melepasnya. Jadi mindset di awal itu sudah ditekankan untuk fokus di bisnis. Beda kalau KYC di luaran, katakanlah di exchanger atau perusahaan-perusahaan exchanger cryptocurrency, dia KYC gratis. Ya karena dia kan juga nggak memberikan income ke kita atau pendapatan harian, hanya sekedar membuat akun. Tapi di sini beda. Di sini kita KYC, tetapi kedepannya itu setiap hari kita mendapatkan pendapatan. Kalau di logika pun uang 10 euro kalau dibandingkan pendapatan setiap hari itu sangat untung sekali. 1.000 euro per tahun. Nggak ngapa-ngapain, cuma nonton iklan. Cuma nonton iklan saja di smartphone kita dapat pendapatan zero. Apalagi ada bonus saham, ada bonus kripto bagi yang membeli paket ADV. Itu lumayan. Nah, nanti bakal saham naik harganya, koin JA naik harganya, untung lagi aset di sini. Jadi yalah kan luar biasa, di mana member-member itu dikasih peluang untuk membangun sebuah aset, karena aset inilah yang akan memberikan keuntungan, dan minimal kita bisa tenang lah untuk ke depan tuh kita sudah punya aset nih,
suatu saat kita bisa jual apabila ada keperluan mendadak seperti itu sih. Oke. Ini Mungkin waktu cukup. sudah Udah mau maghrib ya. udah mau maghrib, kita harus siap-siap juga. Oke, makasih Mas Nur penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa langsung ke DM ke saya. Ada di nomor saya ada di deskripsi. Oke. Terima kasih Mas Nur. Teman-teman, terima kasih. Nanti teman-teman apabila ingin bertanya lebih tentang Jalektel bisa ke DM langsung di channel YouTube ini atau langsung register apabila sudah atau belum mendaftar, bisa register di link di bawah, di deskripsi juga ada, bisa kontak sama Pak Yustar yaitu leader Jalektel ya yang ada di Jawa Tengah bersama dengan saya. Alhamdulillah kita sukseskan Jalektel di Indonesia. Salam sukses untuk Jalektel Indonesia, salam kompak, tetap semangat. Oke, salam sukses Mas Nur. Terima kasih penjelasannya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konten apa iki? Konten